Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Juli Edu. Kali ini kita menampilkan pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita saksikan videonya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Materi pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu 1. Tumbuhan mempunyai bunga. 2. Tumbuhan mempunyai biji. 3. Tumbuhan mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Butik merupakan kelamin betina pada bunga, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses menyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putih. Bila tumbuhan tidak memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan, maka tumbuhan tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Yang pertama, mangga. 2. Jambu monyet. 3. Pepaya. 4. Jeruk. 5. Padi. 6. Jagung. 7. Jambu biji. 8. Bunga matahari. 9. Kacang hijau. 10. Kelapa. 11. Kopi. 12. Kacang tanah. 13. durian. 14. tomat. 15. terong. 16 kedelai, dan lain-lain. Penyerbukan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Proses berlangsungnya penyerbukan bisa terjadi melalui bantuan udara, air, hewan, ataupun manusia. Serbuk sari pada proses penyerbukan bisa berasal dari yang pertama, satu bunga, disebut penyerbukan sendiri. Yang kedua, bunga yang lain dalam satu tumbuhan disebut penyerbukan tetangga. 3. Bunga yang lain masih satu jenis disebut penyerbukan silang. 4. Bunga lain yang berbeda namun masih satu variasi disebut penyerbukan bastar. Pembuahan. Pembuahan yaitu proses terjadinya pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Proses pembuahan pada bunga akan menghasilkan calon tumbuhan yang baru yang biasanya ada pada biji buah. Buah yang sudah matang atau masak akan jatuh dari pohon dan terbawa oleh makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan. Sedangkan biji yang terbuang apabila dalam kondisi yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah, yang kemudian kecambah tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan muda dan berkembang biak menjadi tumbuhan dewasa. Proses penyerbukan. Yang pertama, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. 2. Peluburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau sel telur. 3. Menghasilkan bakal buah. Bagian-bagian bunga adalah organ perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Kita bahas bagian-bagian bunga. Bunga memiliki bagian dan fungsi masing-masing. Secara umum, bagian-bagian bunga adalah 1. Mahkota bunga. 2. Kelopak bunga. 3. Benang sari. 4. Putih. 5. Tangkai bunga. 6. Dasar bunga. 7. Bakal biji.
Kita bahas mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian yang paling menonjol pada sebuah bunga. Mahkota bunga mempunyai ukuran yang paling besar jika dibandingkan dengan bagian bunga yang lainnya. Mahkota bunga mempunyai warna yang beragam dan terlihat indah. Adapun fungsi dari mahkota bunga yakni untuk menarik perhatian serangga penyerbuk yang dapat membantu proses penyerbukan bunga. Berikutnya kelopak bunga. Letaknya berada di lingkaran terluar bunga. Adapun fungsi dari kelopak bunga yakni untuk melindungi mahkota bunga pada saat bunga masih kuncup. Kelopak akan terbuka pada saat mahkota mekar. Umumnya kelopak bunga warnanya hijau sehingga menyerupai daun dan tak seindah mahkota bunga. Kelopak bunga akan menutupi bagian bunga yang belum mekar atau kuncup. Benang sari. Fungsi dari benang sari yakni sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tangkai sari, yaitu bagian benang sari yang menjadikan kepala sari posisinya cukup tinggi dari bunga, sehingga mempermudah dalam proses penyerbukan bunga. 2. Kepala sari, yaitu bagian ujung tangkai sari yang mempunyai ruang-ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. 3. Serbuk sari, yaitu bagian benang sari yang tersusun atas sel-sel kelamin jantan yang digunakan dalam proses penyerbukan. Putik. Putik pada bunga berfungsi sebagai alat kelamin betina, dan putik umumnya terletak pada bagian tengah-tengah bunga. Pada putik terdapat sel telur yang berperan pada proses pertumbuhan. Adapun bagian-bagian pada putik yaitu 1. Tangkai putik, menjadikan posisi kepala putik cukup tinggi dari bunga sehingga dapat membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua, kepala putik, yaitu bagian putik yang berada di ujung atau di pucuk putik. 3. Bakal buah, yaitu bagian putik yang mempunyai kandungan sel telur yang letaknya di dasar bunga, berada di dasar bunga. Kita bahas tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Tangkai bunga yaitu bagian bunga yang menghubungkan batang dengan bunga. Fungsi dari tangkai bunga yakni sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Berikutnya, dasar bunga. Dasar bunga yaitu tempat melekatnya mahkota bunga yang letaknya berada di ujung tangkai bunga. Fungsi dasar bunga yakni sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bakal biji. Fungsi bakal biji yaitu sebagai pelindung serta menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Jenis bunga. Jenis bunga dapat dibedakan berdasarkan 1. Kelengkapannya, 2. Berdasarkan kelengkapannya alat kelaminnya. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi 1. Bunga lengkap, 2. Bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh struktur bunga seperti kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Contoh bunga lengkap, kembang sepatu, anggrek, tomat, dan lain-lain. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian saja dari bunga. Contoh bunga tidak lengkap adalah bunga kelapa, bunga kemboja, bunga cekung Bali, dan lain-lain. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 1. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina putik secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga sempurna disebut juga sebagai bunga hermafrodit. Contoh bunga sempurna: 1. Bunga mawar, 2. Bunga kembang sepatu atau bunga sepatu, 3. Bunga jambu, 4. Bunga kopi, dan lain-lain. Bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki 1 alat kelamin saja. Contoh bunga salak, bunga jagung, dan lain-lain. Pada pohon salak, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina ada pada pohon yang terpisah. Sehingga pada tanaman salak ada istilah tanaman salak jantan dan tanaman salak betina. Bunga jagung termasuk bunga tidak sempurna, karena dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina yang terpisah.
Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.